Halo, saya seorang sopir. Saya tepat di depan pintu. Hei, aku melihatmu. Aku melihatmu. Apakah ini mobilnya? Ya benar. Hei, apa yang kamu lakukan di toilet? Aku akan mengirimnya ke Bali. Siapa kamu? Bodoh, Ingat untuk mengantar orang dengan aman. jangan khawatir. Halo ke Hotel Ginseng. Itu sebaliknya. Aku tidak peduli jika jauh. Sekarang pergi ke Hotel Gold Star. Ayo kamu dengar aku. Apakah kamu dengar itu? Apakah kamu mendengarku? Bisakah kamu tidak menyentuh tangan dan kakimu? Hei, berbalik. Dengar tanpa kamu. Tidak tahukah kamu ini mobil impor? Hei, berapa mahal ini? Katakan padaku bagaimana kamu membayarku. Dan, mengapa kamu mengemudi ke sini tanpa alasan? Tolong katakan padaku. Itu pacarmu yang mengatakannya. Pacarku? Di mana pacarnya? Itu gadis di sebelahmu. Aku tidak akan menabraknya jika dia tidak mendorong kepalaku. Jangan membodohiku. Agak menemukannya. Kamu berpura-pura kan? Jangan kabur. Dia sudah pergi sekarang. Di mana tidak ada siapa-siapa. Berhenti berpura-pura. Cepat. Cepat katakan ya. Bagaimana kamu membayar? Oke, apakah kamu memperhatikan atau melakukannya? Aku pergi. Halo. Halo. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Kembali. Katakan cara bayarnya. Mencari lebih banyak? Kalau kamu tidak bayar, oke? Mengeluh ke kamu. Kamu bisa mengeluh ke saya. Maaf? Lepaskan saya. Ya. Pukul saya. Kamu berhenti. Ya Tuhan, apa yang salah? Kalau kamu tidak berdiri selama 5 tahun, kamu akan selalu bertemu yang aneh. Baiklah, baiklah. Bibi di sini. Kenakan. Oh, benar. Hadiah saya untuk bintang Fajr di Fajar. Kamu ambil. Kenapa tidak? Tidak ada yang kamu lihat. Saya akan segera lulus. Saya sangat senang bertemu kamu sebagai saudara di kampus. Apa maksud kamu? Kita adalah saudara seumur hidup. Hei, jangan libatkan saya. Saya ingin berteman sekali setahun. Cheng Lingyun tingkat pertama dan kedua Departemen Hukum. Itu tidak sampai. Lin Yun memanggil kamu. Topi. Selamat kepada 10 siswa yang baru saja menyebutkan nama mereka. Menerima beasiswa kelulusan Nebula. Di bawah, kami memiliki pendiri beasiswa kelulusan Nebula. Dia juga alumni kami yang luar biasa, Tuan Fuize. Dan saya akan memberikan penghargaan kepada kamu.
Itu kamu. Apakah itu kamu? Saya sekarang secara resmi menyatakan, siswa kamu telah lulus. Ah. Ah. Hei, apakah kamu memotret? Saya mengambil gambar lagi. Satu lagi. Haha, bagaimana dengan Lin Yun? Hei, kamu potret dulu, cari Lin Yun. Lin Yun? Lin Yun, kamu ngapain sendirian di sini? Kami lagi foto-foto. Ayo, UPS. Aku nggak tahu Han Kiming pergi kemana. Nggak bisa dihubungi, udah aku telepon berkali-kali. Kok bisa? Tadi kan masih bisa dihubungi? Ya, aku mana tahu. Nggak, aku mau ke asrama nyari dia. Ayo kita pergi bareng. Ayo. Kinming, aku nggak tahan jadi sembunyi-sembunyi gini. Jelaskan ke Chen Liun, oke? Qianru. Sekarang nggak tepat buat ngomongin itu. Nggak cocok. Sekarang nggak tepat buat ngomongin itu sama aku. Jadi waktu kamu cium aku nggak mikir nggak tepat. Waktu kamu ngejar aku kenapa nggak mikir nggak tepat. Waktu kamu minta bapakku cariin kerjaan buat kamu. Kenapa nggak mikir nggak tepat? Qianru, kecilin suaramu. Lagian ini di sekolah. Kamu ngapain? Kecilin suaramu. Kenapa aku harus kecilin suara? Kamu takut sama aku? Qianru, aku tahu kamu nggak takut. Kalau gitu ngomong pelan-pelan aja. Aku dengerin. Aku sayang kamu ada masalah? Kenapa Chen Lin selalu bagus dalam segala hal? Aku mau muter-muter di sekitarnya. Kiming. Lin Yu itu keras kepala. Kamu juga nggak tahan? Kenapa sekarang kamu bahkan nggak berani ngomong? Aku udah baik banget sama kamu. Sayang banget sama kamu. Nggak ada hati sama sekali. Lin Qianru, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi sebenarnya nggak ada masalah dengan Lin Yun. Aku mau ngobrol sama dia sekarang. Beneran nggak tepat. Pedang nggak pernah lepas. Gimana ini? Aku sebentar lagi lulus. Terus aku harus kerja. Tepat waktu. Beberapa hari dinginku. Kamu kasih kami waktu. Ayo pelan-pelan. Oke. Oke. Santai aja, kamu masih punya waktu. Aku nggak mau kamu bilang iya. Tentu aku akan melakukannya. Qianru. Apa yang mau kamu bilang ke aku? Lin Yun. Ada yang mau kamu sampaikan ke aku? Oke. Sekarang kamu udah lihat semuanya. Maka aku akan kasih tahu kamu. Aku udah lama sama Kiming. Putus. Kiming cinta aku. Han Jinming. Benarkah? Aku. Lin Yun. Maaf. Kenapa begitu? 3 tahun.
Apa yang aku lakukan gak cukup baik? Enggak. Bukan karena yang kamu lakukan salah. Tapi karena kamu terlalu baik di mana-mana. Dan kamu tahu nggak? Kamu tekan aku di mana-mana. Aku stres sama kamu. Kamu tahu nggak apa yang pacarku di asrama bilang tentang aku? Mereka bilang aku serigala kecil. Seperti pegawai kantoran kecil. Aku merasa semakin gak percaya diri sama kamu. Semakin rendah diri. Jadi, Kamu beli jam ini sendiri. Aku beli ini buat dia. Ini hadiah kelulusan aku buat dia. Oke, kamu mau beli dia jam. Tapi yang aku beli jauh lebih bagus dari punyamu. Dan aku kasih dia pekerjaan bagus. Ling Yun, kalau kamu benar-benar cinta dia, ayo kita bersama. Ayahku bisa kasih dia lebih dari yang bisa kamu kasih. Tapi sekarang kenapa kamu nggak punya malu? Ah, aku pergi. Ini hadiah termahal yang pernah kubeli seumur hidup. Han Kiming, kamu tidak layak mendapatkannya. Kinro, tidakkah kamu menginginkannya? Aku kasih. Kamu kasih ke kamu. Hei, kenapa kamu pergi? Sekarang kamu tahu bukankah lebih baik pergi dan ambil foto? Ayo pergi. hei istriku punya. Apakah Xiaoying sudah kembali? Paman Bibi, maaf. Semua salahku karena tidak optimis terhadap Ling Yun. Ting Ting tidak menyalahkanmu. Bukan urusanmu. Kupikir dia sedang bad mood. Menemaninya ke bar untuk minum, aku tidak menyangka. Tidak mungkin. Aku akan keluar dan mencari lagi. Tempat yang tepat. Ting Ting dan aku sudah mencarinya. Sudah larut. Kurasa Ling Yun seharusnya baik-baik saja kan? Ting Ting, lebih baik kamu pulang dulu. Aku akan menunggu di sini. Apakah dia akan di sini? Ya Tuhan. Aku
Ah, aku harus pulang. Ternyata kamu. Kamu mati. Kamu tidak bisa menyeretku sampai mati. Tunggu sebentar, ayah sedang buru-buru. Aku belum memberitahumu. Mengking Camku. Aku melecehkanmu. Apakah kamu tidak tahu malu? Lalu katakan padaku apa yang kamu lakukan padaku kemarin. Apakah kamu sakit? Siapa yang memperlakukanmu dengan baik? Ayo. Lihatlah pergi. Apa yang kamu lakukan? Ayo. Kamu lihat apa? Lihat dirimu. Kayaknya kamu terlihat seperti rambutmu berantakan begini. Bentuk badan bagus. Siapa yang mau sentuh kamu? Aku sakit. Kamu bilang siapa jelek? Ada masalah apa? Hei, pikirkan apa yang terjadi tadi malam. Kamu yang bilang. Jangan kayak sini. Aku tidak dengar kamu. Kamu mau apa? Hei, kenapa? Kamu siapa? Usil pergi sana. Giliran aku. Tiba-tiba ingat. Halo Tante. Hei, itu apa? Tunggu sebentar. Hei. Luar biasa. Hei, aku cuma mau bilang. Sepatu bau cuci kaki kalau ada waktu. Tidak kakakku bawa ke laundry. Halo? Aku sebenarnya mau bilang terima kasih sama orang seperti ini. Berhenti. Mama. Jangan marah. Hei, ada yang mau bilang dan merokok. Mama ngapain? Kamu terlihat seperti apa? Kamu pergi kemana semalaman? Linyu. Kenapa baru pulang sekarang? Lampu rusak. Yups, tidak apa-apa. Jangan khawatirkan aku. Ini punya siapa? Kenapa kaki ini tua, Linyu? Gimana bisa begitu? Oh, Mama. Aku minum sedikit anggur kemarin. Lalu aku kebanyakan minum. Lalu aku ketemu Xiaowen. Oh, benar. Gaun ini milik pacar Xiaowen. Xiaowen, ada apa denganmu? Oh. Hei, kamu bersama mereka? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Benar? Oh, benar. Bukannya kamu mau interview hari ini? Benar. Aku ada interview hari ini. Tas aku di mana? Di kamarmu, Bu. Aku akan mengambil tas dan mempersiapkannya. Kamu terus bicara. Oh ya ampun. Oke. Pulang saja. Bu, dia baik-baik saja. Kamu? Malam yang sibuk.
Jangan buka lagi hari ini. Istirahat yang cukup di rumah. Oke. Kamu tidak istirahat semalaman? Kamu juga harus pulang dan istirahat lebih awal. Aku akan pergi dulu. Oke. Hei, apa yang kamu lakukan kemarin? Bicaralah. Dan setelan ini, kamu bahkan tidak mampu punya pacar kalau mau main-main? Kamu bisa melupakan itu. Kepalaku mau meledak. Hei, aku menunggumu semalam. Hei, bukannya kamu mau interview hari ini? Perusahaan mana yang kamu tuju? Pi kan? Perusahaan grup terbesar. Pi. Apa ada masalah? Mereka sedang merekrut? Kenapa aku tidak tahu? Aku tidak tahu. Apakah direkomendasikan oleh sekolah? Lin Yun, kamu beruntung. Hei, apakah ponselmu sudah diisi untukmu? Oke. Benar. Bibi kemarin menelepon Han Ziming. Dia bahkan tidak mencari kamu. Hei, berhenti bicara tentang dia. Ngomong-ngomong, kamu baru saja bilang aku sakit parah. Maksud kamu apa? Angin kepala. Mereka sulit untuk masuk. Dan kamu tahu kenapa? Kenapa begitu? Karena perawatannya sangat bagus. Hei, tidak ada yang lain. Kamu hanya perlu bekerja selama 3 tahun. Diskon 20% untuk harga properti karyawan di bawah Pinnachle. Dan kamu juga bisa mengajukan pinjaman dari perusahaan. Dan tanpa bunga. Dan itu tidak buruk. Karyawan luar biasa di akhir tahun. Kamu juga bisa langsung dapat kunci rumah baru. Lebih dari 100 set dikirim tahun lalu. Sungguh tentu saja benar. Katanya. Hei, bukankah kita punya pepatah lama? Lahir untuk anak-anak, mati untuk saham. Kita harus bekerja keras untuk rumah seumur hidup. Tapi selama kamu melangkah ke puncak. Teman, 3 tantangan besar dalam hidup. Kamu pada dasarnya menyelesaikan salah satunya. Yah, kalau begitu aku harus bekerja keras. Dapatkan karyawan yang luar biasa. Beli rumah besar untuk ibuku. Di Lin Yu mereka sangat ketat. Aku takut mereka tidak ketat. Itu masih tidak menunjukkan kemampuanku. Yah, tunggu saja kabar baik dariku. Oh benar, kalau kamu tidak ada kerjaan siang nanti, bantu aku dry cleaning jas. Siapa? Teba. Enggak mau neba. Guhe. Ada apa? Tidak ketemu selama 3 tahun. Aku jadi gemuk dan kurus. Masih jelek. Jadi lebih ganteng, oke? Lalu kenapa kamu terus melihat aku? Aku penasaran kenapa kamu tiba-tiba kembali. Apalagi yang mau kamu katakan? Aku kirim WeChat terus HP-nya mati. Aku pikir. Kamu pikir aku nggak bisa ngeh? Apa aku segitu lemah? Enggak, tapi aku nggak bisa nemuin kamu. Aku takut kamu kecelakaan. Minum obat atau lompat dari gedung? Kembali kerja. Ah, iya ya. Ya kamu nggak bisa pergi dulu. Ya aku akan pergi interview dulu. Aku traktir kamu, makan malam Siapa yang nanti. minta kamu traktir aku? Aku pulang khusus buat makan mie di warung mie Cheng. Kamu akan makan beberapa kali lagi nanti. Pergi dulu. Terima kasih. Pergi dan tunggu jawaban. Mr. Lee, apa persyaratan kita terlalu tinggi? Hari ini nggak ada yang memenuhi syarat.
Kamu pergi ke Ulan. Aku khawatir kita nggak bisa rekrut siapa-siapa kalau terus begini. Kalau ada yang cocok biarkan headhunter langsung maju. Bagaimana dengan proyek di Tiandu Century City ini? Harus tetap di tangan kita. Makanya departemen proyek ini penting. Aku rasa nggak cocok untuk orang tua di puncak untuk posisi ini. Kalau begitu kamu yang merekrutnya dari luar. Aku juga nggak percaya. Hari ini nggak bisa rekrut. Lanjut rekrut besok. Minta prinsip. Lebih baik punya daripada asal. Harga kedua harus rajin. Oke, satu lagi. Beberapa orang lagi. 4 selalu ada 2 lagi. Chen Lingyun. Oh, aku? Ikut aku. Aku harus datang. Aku butuh secangkir kopi. Silakan duduk. Kamu datang untuk melamar sebagai asisten hukum. Ya. Meskipun dalam hal persyaratan pekerjaan, persyaratan kualifikasi khusus untuk hukum adalah gelar sarjana. Tapi persyaratan kami adalah gelar master atau lebih tinggi. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya untuk menurunkan persyaratan ini? Tidak. Apa maksud Anda? Apakah Anda menyatakan diri gagal dalam aplikasi Anda? Saya punya pendapat. Kalau begitu katakanlah. Meskipun saya tidak bisa meyakinkan Anda untuk menurunkan standar, karena standar ditetapkan oleh manusia. Tapi saya melihat tawaran pekerjaan perusahaan Anda. Saya sepenuhnya memenuhi syarat aplikasi di surat rekrutmen. Itu sebabnya saya di sini untuk melamar pekerjaan hari ini. Jika Anda sementara mengubah syarat aplikasi, dengan kata lain Anda secara sepihak melanggar kontrak. Jika saya gagal melamar karena ini, saya pasti bisa mengajukan permintaan kepada perusahaan Anda, menanggung biaya pulang pergi saya. Dan saya mengharapkan kerugian mental yang disebabkan oleh kegagalan nilai. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Jadi jika saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Anda, kemudian biarkan Anda kembali dan menunggu kabar. Sebenarnya Anda ada di hati saya. Telah dimasukkan dalam daftar tidak diterima. Apa yang akan Anda lakukan? Perusahaan yang tidak memperhatikan semangat kontrak. Saya tidak bisa melakukan bantuan hukum yang mereka butuhkan. Tapi kami di industri ini adalah gaji tertinggi dan tunjangan terbaik. Jadi itu sebabnya saya masih duduk di sini. Alasan untuk pergi tanpa berbalik. Nona Qiu, Dingfeng kami adalah grup komprehensif, bukan firma hukum tunggal. Oleh karena itu posisi urusan hukum istimewa, dia memiliki cakupan kerja yang luas. Mereka telah bercabang ke bidang kerja lainnya. Bisakah Anda? Contohnya, strategi pemasaran. Anda sekarang menjual pena ini kepada saya. saya tidak tahu apa penjualan di mata Anda. Tapi menurut saya, penjualan pasti bukan tentang membaca 2 buku lagi, atau bermain trik untuk menjual barang. Saya pikir untuk menutup penjualan, Anda harus memposisikan pelanggan produk Anda dengan jelas. Dan kebutuhan pelanggan, buat pelanggan berpikir, perilaku pembelian sendiri. Ini telah melampaui harapannya jadi. Saya mungkin tidak bisa memenuhi permintaan Anda. Itu sangat hebat. Nona Chen, saya sangat puas dengan Anda. Namun kami memiliki pelamar lain. Jika dia juga lulus,
Anda bisa mulai bekerja besok. Benarkah? Terima kasih. Li Ziyi, mari saya perkenalkan Anda kepada kepala sekolah Qi. Luar biasa memenuhi kriteria kami. Apakah Anda di sini untuk melamar pekerjaan? Ya tidak bisakah? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Wawancara tidak berhasil. Anda bisa pergi sekarang. Mengapa Anda membalas dendam? Kami tidak membutuhkan Anda di atas. Oke, kemudian beritahu saya mengapa Anda tidak membutuhkan saya di atas. Oke. Kemudian saya akan memberi Anda pertanyaan. Kami memiliki properti yang dijual. Pemiliknya mengetahui. Selama proses renovasi kami. Akibatnya dia menerima bisnis di tahap selanjutnya. Ada masalah rembisaner. Mengajukan keluhan. Jika Anda menanganinya, apa yang akan Anda lakukan? Itu harus diperbaiki. Jika itu memengaruhi tempat tinggal penduduk, check out tersedia. Apakah ini jawaban Anda? Itu bukan jawaban saya. Ini jawaban hukumnya. Lalu untuk apa kami membutuhkan Anda? Saya bisa langsung merujuk ke hukum dan peraturan. Jika Anda tidak check out, Anda adalah pencari untung. Jika Anda menghindari pertanyaan ini, tidak sah terluka. Lebih lagi solusi untuk masalah ini sangat sederhana. Selama kualitas dikontrol dengan ketat. Jadi saya katakan Anda sama sekali tidak cocok. Anda membuat alasan. Lalu apa? Jika saya katakan Anda tidak cocok, saya akan memberitahu Anda apa. Kamu gagal dalam wawancara ini, silakan kembali. Sangat otoriter, sangat tidak masuk akal. Apakah kamu pikir puncak itu milik keluargamu? Itu milik keluarganya. Apa masalahmu? Dia bukan aku. Langka? Hei, Nona kecil. Lizzie, kamu bilang topikmu terlalu rumit ya? Kehidupan nyata punya lebih banyak masalah. Bisa lebih rumit. Benar. Apakah ada sesuatu yang tidak kamu ceritakan padaku? Aku punya beberapa kontak dengannya selama ini. Mengenal sedikit kepribadiannya. Dia keras kepala, impulsif, dan merasa dirinya benar. apa yang kita butuhkan sekarang adalah kesabaran. Kehadirannya hanya akan membawa masalah bagi kita. Izeh. Kami mencari asisten hukum. Bukan mencari istri. Kepribadian seperti apa yang kamu butuhkan? Ingat, lebih baik punya sesuatu, daripada tidak punya sama sekali. Halo Xiaolan. Jadi ada apa? Tentu sampai jumpa malam ini. Oke. Masih saudaramu sayang. Aku mengajak Xiaolan makan malam, dan dia mengabaikanku. Apakah kamu ingin datang secepatnya? Lupakan saja, dia ada urusan denganmu. Aku tidak akan pergi. Meskipun Ningyun King Feng Group tidak sebaik Summit dan Conclusion, tapi itu juga perusahaan besar yang terkenal. Kamu harus bekerja keras. Halo Nona Bear. Saya si Jianyu dari Puncak. Maaf tentang pewawancara Anda kemarin. Saya menelepon untuk memberitahu Anda. Anda diterima. Halo.
Apakah kamu sudah selesai? Jika kamu tidak memeriksa, kamu pasti seorang spekulan. Jika kamu melewati pertanyaan ini, kamu juga tidak bisa bekerja. Kamu benar-benar berada di puncak. Nona beruang, aku tidak bercanda denganmu. Kamu benar-benar diterima. Tapi aku ingin tahu, kapan kamu bisa datang dan melapor? Benarkah? Terima kasih banyak. Aku akan segera ke sana dah. Permisi. Apa yang kamu inginkan? Pergi bekerja. Siapa yang mengizinkannya untuk pergi bekerja? Mengapa aku harus memberitahumu? Aku hanya akan fokus untuk pergi ke arah yang berlawanan dengan kemarahan si cabul itu. Li Ze harus mengundangmu. Bawa dia lebih banyak. Lagi pula dia juga milik kita. Masuk. Mr. Si, maaf. Kenapa aku melihatmu di mana-mana? Apakah kamu punya sikap untuk berbicara seperti itu kepada bosmu? Bos. Nona Su. Selamat bergabung dengan kami. Oh. Terima kasih. Biar aku perkenalkan kamu. Ini Wakil Presiden Fu Yize. Dia akan lebih sering membawamu bersamanya di masa depan. Jika kamu tidak puas, kamu bisa mengundurkan diri. Tidak ada yang menghentikanmu. Bagaimana dengan kita? Tetap harus realistis. Apakah kamu ingin aku memperkenalkannya padamu? Mari kita membentuk kelompok. Kebetulan keluarga kita membutuhkan asisten untuk menamainya. Kalian berdua sangat akrab. Aku pikir itu sangat cocok untukmu. Aku akan mencoba. Itu sangat hebat. Baiklah, aku akan meminta sekretaris untuk menunjukkanmu sekitar perusahaan. Kamu keluar dulu. Oke. Dan itu terlalu berlebihan. Mr. Zhang dari grup tidak suka melihat Mr. Si. Sama sekali tidak bekerja sama. Jadi kami pergi untuk mengambil dokumen. Ada atau tidak ada. Bermanfaat atau tidak. Miracle Simua melemparkannya kepada kami. Tapi ini terlalu rumit. Cucu kamu sedang membalas dendamnya? Apa maksudmu dengan pilar? Tidakkah kamu tahu kamu harus mengetuk sebelum masuk? Keluar dan mulai lagi. Berhenti bersikap sok di depan saya. Saya meminta begitu banyak dokumen dan kamu meninggalkan saya sendiri. Apakah kamu sengaja melakukannya? Kamu ingin balas dendam pribadi? Jadi kamu tidak bisa menyelesaikannya. Karena itu tidak bisa dilakukan. Beritahu saja saya. Saya akan meminta orang lain untuk melakukannya untukmu. Siapa bilang saya tidak bisa melakukannya? Tapi tidak hanya. Ya atau tidak? Oke. Saya akan memberikanmu 24 jam. Jika kamu bisa menyelesaikannya dalam 24 jam, hanya bisa memberikanmu kualifikasi untuk tetap di posisi teratas. Oke, kita lihat saja. Jika itu tidak bisa dilakukan, saya tidak bisa menyelesaikannya. Bagaimana hasilnya? Saya akan mengundurkan diri.
Pergi dan berikan wakil presiden setelan lembut. Sebenarnya wakil presiden masih baik. Tidak. Aduh, sekretaris kepala, Jangan pulang kerja terlalu larut. belum selesai. Mengapa kamu begitu keras kepala? Apa yang kamu pertaruhkan dengan Yize? Saya tidak marah. Saya membuktikan kemampuan saya untuk menghindari diremehkan oleh orang lain. Sebenarnya Yize sangat baik. APA Masalana, apakah kamu masih marah tentang wawancara? Saya tidak marah. Saya pikir dia terlalu jauh. TAPI, jawabanmu benar-benar tidak memuaskan. Tapi itu hukumnya. Haruskah kamu check out dalam situasi ini? Bagaimana setelah check out? Bagaimana dengan perusahaan? Apakah karyawan perusahaan hidup atau tidak? Tapi jelas ada masalah dengan kualitas. Jika kamu punya kemampuan, matikan kualitas itu untuk saya. Lalu menurutmu ini bisa diselesaikan? Kami menandatangani perjanjian perbaikan kebocoran air dengan pemilik. Memastikan bahwa kami akan menyelesaikan masalah kebocoran air. Membuat mereka merasa tenang. Kalau begitu kami akan memulai perbaikan lagi. Jika masalahnya serius karena kebocoran air, atau konstruksi kami, mempengaruhi kehidupan normal pemilik, kami akan menyediakan kamar di salah satu hotel kami, dan memberikan kompensasi harian. Mengundang mereka masuk setelah perbaikan selesai. Merekrut mereka sebagai pengawas kualitas terbaik kami. Berkomunikasi dengan mereka di jejaring sosial. Menurutmu ini akan berhasil? Apakah Summit dianggap sebagai perusahaan yang bertanggung jawab? Tapi, Oke, saya tidak membela Fuize. Pulang lebih awal. tidak. Saya bilang kenapa kamu begitu keras kepala? Banyak dokumen yang harus kamu atur semalaman. Saya tidak keras kepala. Setidaknya saya baru bergabung dengan perusahaan. Saya harus menyelesaikan hal pertama. Harap perhatikan tanda sudut di bagian bawah file. Kode setelah MA adalah dokumen kontrak komersial. Kode setelah BC adalah dokumen pajak. Kode setelah FTD adalah dokumen rapat. Encoding setelah ENB adalah file yang belum diproses. Benar? Jauh lebih nyaman untuk mengaturnya seperti ini. Bagaimana kamu tahu itu? 2 tahun sebelum saya bergabung dengan perusahaan, didedikasikan untuk menangani masalah ini. Oke, saya pulang kerja. Kamu bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih, Tuan Si. Hei, Kenapa lampunya menyala sampai larut malam? Apakah ada yang lembur? oh, mungkin seseorang dari beberapa departemen belum menyelesaikan proyeknya. Kenapa kamu tidak turun dulu? Saya akan melihat. Ya oke. Kalau begitu saya akan masuk mobil dulu. Kamu cepat. Uhu. Hei. Membuatku kaget setengah mati. Apa kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ini kamu. Hai, aku juga mau tanya kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku.
Aku bekerja di sini. Kamu bekerja di sini. Kalau begitu kita rekan kerja. Ah ya, Kalau begitu tolong aku, pindahkan kotak ini. Pindahkan kotak ini. oke. Untuk membantu pekerjaanmu. Terima kasih. Ah, selesai sudah. Bawa pria itu kembali dan duduk. Tinggalkan di sini saja. Baiklah, Harusnya kamu pemimpin perusahaan kita kan? Mengapa kamu belum pulang kerja sampai sekarang? aku melihat lampu menyala di ruangan ini. Mau datang dan lihat-lihat. Hei, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Ceritanya panjang. Oke. Itu. Lalu ceritakan padaku. Hei, bagaimana dengan aku? Sebelum aku bergabung dengan perusahaan ini, aku bertemu dengan seorang pria bernama Fuize. Aku punya masalah dengannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya begitu masuk perusahaan. Dia masih jadi bosku. Katakan aku sial. Udah lama banget. Ini belum selesai. Biarkan aku menyelesaikan ini dalam 24 jam. Oke, Tidak buruk ambisius. apa yang sedang kamu bicarakan? Bicarain hal-hal bahagia. Hei, kenapa kamu ke sini? Kenapa aku nggak boleh ke sini? Suamiku menghilang hampir 1 jam. Aku harus cari dia. Ah, halo? Aku manajer umum Dingfeng. Namaku Zhang Lili. Zhang Lili. Kalau begitu kamu. Dia adalah pendiri Dingfeng. Juga ketua perusahaan ini. Mr. Xi Xiaoxi. Bagaimana? Tidak berani bicara. Ah? Tidak, aku hanya sedikit pusing. Hei, sudah larut, kenapa kamu tidak pulang? Aku masih ingin ngobrol dengan gadis kecil di sini. Namamu Chen Lingyun. Apakah itu UM? Aku agak ingat kamu. Kamu sangat baik. Oh benar. Taruhan dengan si bocah Fuize. Kamu tidak bisa bilang ingat dengan jelas. Jangan khawatir, aku janji akan menyelesaikan tugas. Sibuk. Tiga jam 46 menit dan 33 detik. Berkas yang kamu inginkan sudah diarsipkan. Ini catatan arsip. Giliranmu. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu mencium. Aku akui aku pantas berada di puncak. Karyawan teratas harus menjaga citra perusahaan. Make up bersih selama jam kerja. Pakaian rapi. Lihat kamu seperti ini, bukan kamu yang ceroboh. Pulang dan berikan aku 1 hari refleksi yang baik. Aku akan kembali melaporkan kamu besok. Kembali ketika kamu punya alasan. Pergi atau tidak? Guling atau tidak? Pergi. Tidak, pergi saja. Guling.
Liu. Siapa dia? Genggaman Liu Feng sangat penting. Ayo. Xiaolan. Rasanya tidak benar. Bukan yang aku inginkan. Yuze Xiaolan. Sudah lama sekali. Apakah kamu tidak punya yang cocok? Bukan soal kerja keras atau tidak. Meskipun itu berarti wali kota mungkin tidak bisa menerimanya. Surga memberi hadiah pada kerja keras. Tapi tidak apa-apa. Jadi menurutmu apa masalahnya? Kurasa hari-hari kita dirancang untuk. Apa yang kita butuhkan adalah dialog timur-barat. Seperti tiang naga dari timur berhadapan dengan mural barat. Atau furnitur mahoni bertemu dengan kerajinan emas. Bukan sekadar menumpuk hal-hal biasa bersama. Apa yang kuperlukan adalah fusi, yaitu fusi. Aku ingin sesuatu yang baru. Yezi, permintaanmu terlalu tinggi. Lagi pula, Xiaolan masih sangat muda. Jadi biarkan saja. Jika tidak cocok, bagaimana bisa diganti? Tidak, kenapa kau melihatku? Itu setelah mengganti orang. Maka Xiaolan juga bisa melanjutkan proyek lain kita. Yize, idemu sangat menyakitkan. Xiaolan, kamu harus melakukan desain Tiandu. Hanya kamu yang bisa melakukannya. Itu yang dia katakan. Bukan berarti aku. Bisakah kau sedikit bicara? Meskipun aku tidak bicara, aku menebak dengan benar dan itu di sini. Oke, kalian semua berhenti berdebat. Aku bisa mendesain apa yang kau inginkan. Tapi kau harus memberiku waktu. Ya, desain butuh waktu. Tapi aku tidak ingin menunggu terlalu lama. Aku tidak akan mengecewakanmu. Xiaolan, jika ada apa-apa datanglah langsung padaku. Aku akan mempersiapkan diri dulu. Wakil Presiden. Kau kembali. Apa ada masalah? Ada proyek pertanian yang sudah dikirim. Ada masalah dengan hardcover proyek. Pemilik datang meminta kompensasi. Siapa yang bertanggung jawab atas hardcover? Era baru. Bukan itu perusahaan saudara Zhang Lili. Hei, tunggu. ITU, mengapa tidak masuk ke Departemen Hukum? APA yang Miracle Lake di sini. Mr. Zhang bilang proyek rekrutmen pertanian adalah tanggung jawab perusahaan. Jadi saya minta Mr. Si untuk mengurus urusannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Beberapa perwakilan mereka sedang bernegosiasi di ruang konferensi. Bernegosiasi dengan siapa? Chen Lingyun sendiri yang mengusulkannya. Baiklah, kamu pergi ke ayahmu dulu. Jelaskan padanya. Dengan cara ini, kamu tidak bisa biarkan Sang Lili menyiram air kotor padamu. Kamu bisa serahkan padaku. Perusahaan Ding Fengmu mulai berjanji dengan baik. Apa kamu sekarang berpura-pura membodohi kami? Ya, kami bekerja keras, apakah mudah untuk menghasilkan uang? Kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Berikan saja penjelasan pada kami. Kami harus diberikan penjelasan. Tenang saja. Saya percaya Ding Feng adalah perusahaan yang sangat terpercaya. Saya pasti akan membantu kalian. Minai lisakan masalah APA ini. masalah kami. Ini masalahmu dari awal. Ya, maaf. Ini masalah kami. Saya salah. Ini masalah kami. Baiklah, perusahaan pasti akan patuh pada hukum dan peraturan. Memberikan kompensasi yang sesuai untuk kerugian kalian. Jangan bicara yang tidak berguna. Bayar kami sesuai dengan area yang kami hilangkan. Kami akan menerima semua kondisi lainnya. Kamu bayar kami dulu. Bayar kami dulu. Jangan khawatir. Saya sudah mencatat kebutuhan ini satu persatu. Semuanya ada di buku catatan ini. Kemudian saya akan melaporkannya ke pimpinan. Lalu saya akan membalas kalian dalam seminggu. Oke, saya harus pergi hari ini. Hari ini malam ini. Kami sangat mudah. Apa-apaan ini? Semuanya tenang dulu pertama-tama. Untuk masalah ini, saya minta maaf atas nama perusahaan. Tapi jika kalian bersikeras tidak pergi, Mungkin tidak akan. Sesederhana ini, cukup perlu diselesaikan. jadi mohon pulang dulu. kami akan menghubungi Anda nanti. Baiklah. Apa posisi Anda, Nona kecil? Bisakah Anda mewakili Summit Company?
Saya adalah urusan hukum perusahaan. Saya pasti akan melaporkannya ke perusahaan. Lalu membalas Anda secepatnya. Oke teman-teman, jangan mempermalukan saya. Kembali sekarang, Oke menyuruh seorang gadis kecil untuk menipu kami. Tepat ketika saya berusia 250. Mengapa Anda keluar dari penjara? Tidak mungkin. Bos keluar. Beritahu saja saya Oke. Apa yang Anda katakan? Apa? Dia tenang. Ah ini? Saya adalah manajer umum Tiandu Xiangmo. Atas nama Ding Feng saya, dengan ini, secara resmi meminta maaf kepada semua orang. Manajer umum, apakah Anda memiliki hak untuk menyetujui kondisi kami? Yaitu dihitung. Ya memang. Oke saya janji. Anda janji. Hah itu tidak mungkin. Kali ini, kami memang memiliki beberapa masalah. Summit Company benar-benar berkewajiban. Tapi apa? Rumah yang Anda beli tidak sama. Konfigurasi apartemen di dalamnya. Dan dekorasi yang Anda minta berbedakan. Apa maksud Anda? Apa yang saya katakan adalah, Saya akan segera mengirim seseorang ke rumah Anda untuk inspeksi. memeriksa masalahnya. Kami akan mempelajari rencana perawatan sesuai dengan itu. Dan kami juga akan memperkirakan berapa kompensasi yang akan diberikan. Adapun beberapa masalah yang disebabkan kepada Anda selama ini. Jangan khawatir, kami juga akan memberikan kompensasi relatif. Lakukan seperti yang saya katakan. Cara paling realistis untuk kehilangan uang. Kami melakukannya sendiri. Oke. Ya Anda tidak perlu repot-repot kehilangan uang. Anda berkata begitu. Bagi kami di Summit, ini memberikan kemudahan. Tapi itu tidak adil bagi pemilik lainnya. Karena seperti yang baru saja saya katakan, maka unit kalian berbeda. Dan itu bukan tujuan perusahaan kita. Saya harap kamu mengerti. Dan itu memang kasusnya. Kamu dan pendapat kita sendiri juga harus disatukan. Maka beri mereka beberapa hari. Oke. Oke, ayo kembali dan buat pendapat. Bagaimana menurutmu? Ya oke. Maka kami akan memberikanmu waktu. Segera selesaikan rencana kompensasi. Oke, kami pasti bisa melakukannya dalam seminggu. Ayo. Bagus kalau begitu, ayo. Tunggu dia tersenayam. Baik, dengarkan kabarnya dalam seminggu. Hei. Kamu membagi mereka. Saya sedang membicarakan hal-hal. Apakah perusahaan akan memberi kompensasi pada mereka? Tentu saja akan. Ini hanya rencana kompensasi kamu yang melakukannya. Ayah, Apa yang kamu lakukan di sini, saat tidak di perusahaan? masalah outbound proyek Longting. Apa masalahnya? Masalah dekorasi ruang hardcover. Tapi ini adalah tanggung jawab Paman Zhang Yi. Bagaimana cara menanganinya? Satu adalah koordinasi. Seharusnya pemeliharaan dan kompensasi. Oh, saya mengerti. Ini bukan salahmu. Tapi Paman Zhang Yi. Oke, biarkan Lily menangani masalah ini. Ganti baju dan berjuang denganku. Oke. Segera. Ini adalah rencana apartemen dan rencana dekorasi proyek Longting. Kontrak pasokan material melalui perjanjian dekorasi. Ada juga beberapa masalah yang didaftarkan sebelumnya. Itu terlalu banyak. Wakil Presiden memintamu untuk menyelesaikannya dulu. Kemudian dapatkan rencana kompensasi di atas rak. Tunggu Departemen Pemeliharaan. Bawa masalah praktis mereka ke meja. Bisa memberikan jawaban cepat. Berapa banyak ini? Sekitar 300. Ayo, aku suka kamu.
Apa kabar? Lagi ngapain? Gak bisa lihat? Gimana kalau mie instan? Mie instan dilarang di dalam perusahaan. Jangan terlalu jauh. Lagi lihat apa? Ayo, Apa kabar? mau pergi? Pasti ada konspirasi. Jangan pergi. Kenapa dia minta aku ikut? Gak mau ajak aku makan ya? Halo, Chen Liun, besok aku. Kalau kamu cium bau mie instan lagi, kamu mati. Aku belum pernah makan KFC seenak ini. Ya makan pelan-pelan. Kalau kurang, aku beliin lagi. Tidak. Gak bisa makan lagi. Kalau makan lagi beneran gak bisa ngapa-ngapain bilang. Hei Liu Yu, dokumen ini mau dibuka malam ini? Benar? Aku bantu kamu. Selamat tinggal. Semua rahasia perusahaan. Bagus-bagus rahasia perusahaan. Kalau gitu aku bisa nemenin kamu. Tidak, aku gak akan lama. Kamu pulang dulu. Gak masalah. Lagi pula pulang juga bakal bosen. Kamu gak nemenin omku lagi. Dia di sini nemenin Tante Chen. Kamu bilang ini nikah sama om. Aku beneran dapet dia. Aku belum dapet ibuku. Buru-buru banget. Aku juga buru-buru. Tapi omku selalu bilang, ini hal yang rumit. Rumit apa? Bukankah dia yang malu berbicara? Hei, kamu bilang ini orang tua. Kenapa kamu tidak bisa membersihkan bagian bawahnya? Ayolah, aku harus bekerja. Kamu pulang dulu. Aku mau mengambil sampah. Su Heng, kenapa kamu seperti ayahmu tidak berani bicara?